Wah, Alhamdulillah Mbak. Masih alhamdulillah ya, panas. pagi ini sampai kemarin berasap ya di Masih panas Banjarbaru. juga. Mungkin Banjarmasin gitu ya udah mulai berasap lagi. Padahal beberapa hari kemarin tuh sempat hujan, alhamdulillah. Tapi ternyata 2 hari ini berasap kembali gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Juga yang di Jawa juga. hmm, Insya Allah saya cuma berbagi apa yang disampaikan sama Ustadz Adriano Ruspi nanti ditambahkan sama insight dari Mbak Nurlian karena kemarin Mbak Nurlian juga ikutan jadi em, bisa jadi berbeda gitu insight yang didapat gitu. Kemarin itu yang ikut rata-rata kebanyakan yang ikut tuh banyak guru-guru. Jadi karena ini ada hubungannya dengan judulnya itu implementasi kurikulum mandiri. Jadi diharapkan kan sebenarnya nanti juga dari segi pendidikan ada perubahan mindset gitu, ada yang terfokus pada pendidikan akil balik gitu. Nah, lanjut aja, kita mulai aja Mbak Sena. Mbak aku mau nanya, Eh, berarti waktu workshop itu karena guru-guru berarti itu ya diskusi grupnya ya? Ada diskusi grup nggak dibikin. ada. Ya. Sebenarnya itu kan Mbak ada 2 sesi, maksudnya sesi pertama itu pemaparan sebelum zuhur lah, pagi sampai sebelum zuhur itu pemaparan. Setelah zuhur itu kita ada diskusi mestinya, tapi karena materinya belum selesai gitu kan, saking serunya gitu kan, nggak kerasa gitu waktunya sampai mau habis gitu, ternyata belum selesai, belum tuntas. Itu pun sama Ustadz Aatnya tuh dipercepat gitu padahal materinya, tapi memang saking banyaknya gitu akhirnya nggak ada diskusi juga, cuma itu aja sesi sharing tanya jawab aja gitu. Dengan ada tulisannya implementasi, kirain ada diskusi grup, grup itu ada 5 orang, jadi dia bikin implementasinya gimana gitu. Berarti Pengennya semestinya seperti itu sih tapi karena waktunya waktunya ya. heeh, nggak Hmm. nutut, akhirnya nggak ada itu sesi diskusi yang kelompok-kelompok kecil gitu, Hmm. jadi gitu Mbak. Oke, makasih infonya Mbak. Lanjut ya. Lanjut. Lagi ya. Ini pakai. Jadi pertama fenomena remaja. Remaja itu identik dengan kebut-kebutan, balapan motor, terus tawuran, pengeroyokan, sama aneka kegiatan anarkis lainnya. Ini kalau saya sendiri pribadi merasa memang kurang tahu update tentang info-info tentang kenakalan-kenakalan remaja. Apalagi karena tinggal di sini, sehingga ketika dipaparkan sama Ustadz Taat tuh tentang kenakalan remaja yang ada sekarang tuh, Masya Allah ya luar biasa ternyata. Dan semakin melihat lagi di media sosial gitu. Kemarin yang terakhir saya tahu itu yang anak kecil meninggal karena tertimpa tertimpa robohan musola itu karena ditabrak anak SMP apa SMA gitu ya. Jadi anak SMP SMA-nya tuh naik sepeda motor kayak apa ya, kayak bahasanya ngeter-ngeter gitu, jadi diangkat-angkat gitu loh sepeda motornya, akhirnya nabrak tembok, temboknya runtuh, akhirnya anak kecilnya langsung meninggal meninggal di jalan karena pendarahan. Itu mungkin salah satu dari eh, remaja sekarang tuh rasa tanggung jawabnya itu kurang gitu, jadi merasa apa-apa yang dilakukan tuh dia belum tahu nanti konsekuensinya apa, tanggung jawabnya apa gitu. Jadi itu rasanya miris gitu. Eh, Apalagi ini ya, ada lagi penyalahgunaan minuman keras, narkoba. Itu mungkin bagi anak remaja itu biasa mencoba hal-hal minum-minuman, narkoba. Terus ada seks bebas. Ini luar biasa ya, seks bebas sampai ada peningkatan jumlah orang tua yang minta untuk Anaknya anaknya pindah. dinikahkan dini gitu. Mm-mm. Karena angka kejadiannya luar biasa itu kan, ya itu tadi karena mereka tidak ada pandangan, nggak punya
pengetahuan bahwa nanti semua yang dilakukan itu ada konsekuensinya dan mereka harus menanggungnya itu tadi. Oh, sudah. Hah? Mm-mm. Lanjut, Mbak. Nah, ini kasus yang sudah terjadi, ada pembunuhan siswa saling membunuh, 36.000 kasus permintaan nikah dini, pedofil, fenomena agama hardcore di kota-kota besar. Ini yang mereka penyembah hawa nafsu, jadi mengutamakan hawa nafsunya. Terus ada 3 murid usia 12 tahun mencabuli 6 teman, dan bahkan menyetubuhi 3 ekor kambing. Jadi mereka bukan cuma ke manusia ya, sampai mereka juga melakukan itu ke kambing gitu. Terus ada lelaki 10 tahun menghamili gadis 9 tahun. Ada juga, lelaki 12 tahun menghamili gadis SMP. Ada lagi tragedi Kanjuruhan yang kemarin tuh berapa banyak itu, masih muda-muda remaja kan yang terkena imbasnya gitu ya. Jadi luar biasa pokoknya, karena kasus-kasus yang sudah terjadi itu membuat kita jadi terbuka. Wah, luar biasa ya ternyata ya angka kejadiannya ya, dan semua itu dilakukan oleh katanya remaja gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini remaja sebuah tragedi. Jadi remaja itu sudah balik namun belum akil. Nah, ini yang sering. Terus bukan anak tapi belum dewasa. Nah, remaja itu periode transistor dengan rentang sangat panjang. Karena periode remaja itu semakin lama semakin lama. Kalau dulu mungkin kematangan tuh semakin cepat. Kalau sekarang usia kematangan tuh semakin melambat gitu. Anak dikatakan dewasa mungkin sekarang 30 mungkin ya. 27 mungkin 28. Jadi semakin lama semakin panjang gitu. Terus tidak produktif, bahkan konsumtif dan destruktif. Nah, ini. Terus ada generasi galau. Jadi remaja itu bukan generasi yang penuh semangat gitu. Generasi muda, nggak generasi galau zaman sekarang. Kalau sekarang malah kaum mendang-mending gitu ya. Ada lagi kaum mendang-mending, terus ada apalagi pokoknya bukannya menuju produktif gitu ya sebagai remaja gitu. Terus bingung dengan identitas, status, dan posisi sosial. Jadi dia bingung karena dia di tengah, dia mau ambil peran, tapi dia dianggap remaja, jadi nggak dikasih kepercayaan. Dia disebut anak-anak juga bukan anak-anak, karena dia ini secara postur sebenarnya sudah, secara organ-organ juga sebenarnya sudah bisa untuk melakukan hal-hal yang seperti orang dewasa gitu. Terus disebut juga generasi banci sosial, karena mereka seperti kebingungan dengan identitas tadi, kebingungan dengan dirinya gitu. Jadi remaja akhirnya menjadi sebuah tragedi gitu. Lanjut, Mbak. Nah, penelusuran ilmiah ternyata istilah remaja itu kalau ditilik lagi nggak ada sejak akhir abad 19. Tidak mengenal terminologi remaja. Terus remaja itu tadi ya berubah-ubah periodisasinya masa remaja. Membuat teorinya ini nggak ajek gitu ya, nggak bisa saklek ini gitu. Terus penelitian psikologi lintas budaya membuktikan bahwa teori remaja itu tidak universal. Jadi nggak semua memakai sebutan remaja, menamai ada istilah remaja gitu. Apalagi di Coming of Age in Samoa dari Margaret Mead membuktikan bahwa di Samoa tak ada remaja. Jadi kalau di Samoa itu di sana nggak ada istilah remaja. Ketika organ-organ reproduksinya udah siap,
mereka itu sudah disebut dewasa, mereka punya tanggung jawab, jadi nggak ada istilah remaja, yang ada anak-anak dan dewasa gitu. Terus ada di periodisasi perkembangan kognitif itu nggak ada mengenal istilah remaja itu sendiri. Jadi remaja itu adanya sejak kapan gitu kan? Pertanyaannya. Lanjut Mbak Sena. Nah ini, remaja baru ada sejak era revolusi industri dan sekolah. Saat itu waktu semakin sedikit, sedangkan uang berlimpah. Nah, sampai sekarang ya kita merasakan juga seperti itu. Sehingga untuk menebus rasa bersalah orang tua karena waktu yang sedikit, mereka diberikan makan yang banyak, terjadilah overnutrisi, difasilitasi yang nyaman, akhirnya mereka jadi kurang bergerak dan nggak bisa berpikir mandiri. Karena itu tadi, ada fasilitas, ada kenyamanan, nggak diberikan tanggung jawab, diberikan kesempatan untuk mandiri gitu. Lanjut Mbak Sena. Nah, kalau zaman dulu di undang-undang bahkan mengatakan putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun harus mampu melakukan seluruh peran dan tanggung jawab orang dewasa. Kalau sekarang usia 15 tahun masih kecil gitu ya. Masih anak-anak gitu, masih remaja gitu. Kalau zaman dulu 15 tahun ya mestinya dia sudah bisa mengambil peran dan tanggung jawab seperti orang dewasa gitu. Lanjut, Mbak. Nah, itulah makanya kenapa semakin banyak kasus pelecehan seksual, semakin banyak bullying yang semakin luar biasa ya. Terus kemunduran kualitas generasi muda yang kita semakin merasakan ya, semakin ini. Lanjut Mbak Sena. Nah, inilah akil dan balik gitu kan. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya bahwa akil dan balik itu tidak bisa dipisahkan. Mereka seharusnya bebarengan gitu ya, karena suatu kesatuan. Ada akil itu ya kematangan secara berpikir, emosi. Kalau balik itu kematangan secara badan ya, organ reproduksi. Terus jadi kalau sudah akil balik pastinya dari bagian dari solusi, bukan masalah. Terus dia juga siap untuk memikul beban, bertanggung jawab, sepenuhnya dewasa, bukan lagi remaja, matang fisiknya, matang mentalnya, terus dia mandiri. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi perbedaan akil dan balik gitu. Kalau akil tuh dewasa mental, baliknya dewasa fisik tadi. Terus akil itu dipengaruhi oleh pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Balik itu pengaruh nutrisi, akil itu akal ya, balik itu nafsu. Terus akil itu membuat jadinya berfungsinya tanggung jawab dia, sedangkan balik itu fungsi reproduksi. Akil itu dia jadi mandiri dan bertanggung jawab. Balik itu insting naluri, istilahnya fitrah ya, fitrah kita untuk itu tadi ya, saling menyayangi, saling mencintai, menyalurkan kebutuhan gitu. Nah, akil itu dipengaruhi oleh peran ayah dan ibu. Jadi ayah paling banyak, terus ibu. Jadi bagaimana cara dia berpikir, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Biasanya dia mencontoh ayahnya, bagaimana ayahnya itu dalam mengambil tanggung jawab, dalam bertanggung jawab, dalam melakukan kemandirian gitu. Sedangkan balik itu kebanyakan dari peran ibu, karena baru ayah juga. Karena nutrisi ya, jadi nutrisi itu biasanya ibu yang menyiapkan, terus perasaan itu kan biasanya Bali itu insting naluri ala fitrahnya gitu. Lanjut Mbak Sena. Nah, semestinya sekolah dan rumah itu
tempat belajar yang berbeda gitu ya. Kalau sekolah itu tempat pengajaran, jadi menyalurkan ilmu ke anak. Sedangkan di rumah itu pendidikan karakter, seperti kebiasaan-kebiasaan, pola, nilai, value yang dianut di rumah gitu. Sedangkan sekolah itu cuma penunjang, rumah itu yang utama. Terus sekolah itu asisten ahlinya aja. Jadi dia cuma apa ya, membantu anak saja. Jadi dia bukan bertanggung jawab ke anak ini, tapi penanggung jawab penuh adalah ya ketika dia diajarkan di rumah gitu. Terus sekolah itu tentang pengetahuan dan kecakapan, di rumah tentang karakter. Sekolah itu tempatnya transformasi, perubahan-perubahan. Nah, di rumah itu penularan perilaku-perilaku yang baik, penularan nilai-nilai kayak gitu. Sedangkan sekolah itu kawah candra di muka, dia digembleng, dia dilatih agar kuat, agar mandiri gitu. Sedangkan di rumah itu mestinya tempat recovery dan motivasi. Jadi di rumah itu tempat apa ya? Dia merasa dicintai, disayangi, kembali semangat. Misalnya ketika di sekolahan itu dia itu mendapatkan masalah atau dia memperoleh tanggung jawab, dia mendapatkan semangat, mendapatkan kasih sayang tuh di rumah gitu. Jadi apa ya, balance, seimbang gitu saling ini. Jadi bukan bukan malah apa ya, terbalik malah. Mungkin anak malah nggak nyaman di rumah, tapi malah nyaman di sekolah karena mungkin di rumahnya juga orang tuanya kurang pendekatan sama anak gitu. Jadi malah kebalik-balik gitu kadang-kadang tuh yang terjadi. Lanjut Mbak, kita lagi aja. Nah ini kaidah pendidikan mestinya di usia 0 sampai 15 tahun pendidikan karakter. Itu terus pendidikan karakter kita menanamkan ke anak tentang pendidikan karakter. Di bawah usia 7 tahun adalah masa pendidikan iman, ego, dan individualitas, emosi, dan tuntas motorik. Jadi di usia ini memang kita mengajarkan untuk kemandirian juga, tapi memang bukan yang apa ya, kayak terlalu kaku gitu ya. Jadi memang di usia di bawah 7 tahun tuh memang mestinya yang kita harus penuhi itu tentang pendidikan iman, ikut individualitas, emosi, dan tuntas motorik. Usia 15 sampai 40 tahun kapasitas, usia 40 tahun mestinya sudah matang, sudah apa ya, sampai akhirnya meninggal gitu ya. Nah, usia ini maaf belum ditulis ya, 7 sampai 15 tahun tuh usia dia istilahnya apa ya? Diajarkan untuk kedisiplinan gitu. Bisa kita berikan apa ya, konsekuensi. Jadi belajar aturan itu di situ. Di 7 sampai 15 tahun belajar bersosialisasi itu di itu. Sehingga pendidikan itu tepat pada waktunya, anak sudah mampu dan sudah perlu. Jadi tidak apa ya? Tidak buru-buru, juga tidak lambat gitu. Karena tujuan pendidikan anak adalah bagaimana dia dewasa, menjadi mukallaf dan mukmin, dia cerdas, kecakapan sosial, bertanggung jawab, kemandirian, dan mampu memecahkan masalah. Karena ini kemampuan ini nanti akan dibawa sampai dia dewasa, sampai bahkan dia meninggal gitu ya. Dia harus cerdas, cakap sosial, bertanggung jawab, kemandirian, dan mampu memecahkan masalah. Lanjut Mbak Sena. Penyebab akil sangat terlambat. Penyebabnya ada 5. Yang pertama, hilangnya sang ayah. Jadi ayahnya sebenarnya ada, tapi perannya tidak ada. Ayahnya ini. Ayahnya tidak memberikan contoh teladan. Jadi dia tidak mendapatkan sosok ayah gitu di rumahnya. Terus pemanjaan dengan fasilitas.
Jadi difasilitasi terus, bahkan sampai usianya sudah 15 tahun dia masih difasilitasi gitu. Berlebihan, dan fasilitasnya itu berlebihan. Kalau difasilitasinya masih biasa saja, itu masih normal. Tapi kalau sudah sampai pemanjaan, nah ini. Terus penghinaan realita dan resiko. Ini kadang kita orang tua tuh kayak khawatir gitu ya melihat anak, apakah dia punya masalah, misalnya dia kok kayaknya ada sesuatu gitu misalnya ya. Nah, kadang-kadang kita berlebihan di sini biar dibantu sama ibu gitu misalnya atau ayah gitu ya. Tapi dibantunya bukan ajak diskusi anak gitu ya, bukan, tapi malah dihandle gitu misalnya sama ayah sama ibunya karena nggak tega gitu sama anaknya. Akhirnya dia nggak belajar menyelesaikan masalah, nggak belajar menerima konsekuensi yang sudah terjadi, sama dia karena dia sudah mengambil keputusan ini, jadi dia harus menerima segala resikonya gitu, menerima realitanya seperti apa gitu. Buruknya kemampuan berpikir, terus tak dipikulnya beban kehidupan. Jadi banyak orang tua yang menghindarkan anak dari segala kesusahan-kesusahan, padahal usianya sudah cukup siap sebetulnya untuk memikul beban-beban kehidupan gitu. Padahal kehidupan yang lebih panjang itu jauh lebih keras. Padahal kita nggak pernah tahu apakah kita akan hidup seterusnya membantu menemani anak. Kita nggak pernah tahu itu, tapi kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan gitu. Takut anak misalnya nanti nggak bisa ini, nggak bisa mikir, nggak bisa belajar, misalnya ada masalah gitu. Padahal itu mestinya berbarengan. Dia bisa sebetulnya ketika kita kasih mereka kepercayaan. Bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Lanjut Mbak Sena. Nah ini, kenapa kok baliknya terlalu cepat gitu? Yang pertama karena overnutrisi. Ini saya mengalami sendiri ya, mungkin ngasih makan anak sampai kekenyangan gitu misalnya. Ayo dimakan semua saya gitu misalnya. Pokoknya berlebihan banget gitu. Anak nggak makan gitu kan. Kayak padahal sebetulnya kita makan kan seperti Rasulullah gitu ya, makan tuh secukupnya gitu kan, berhentilah sebelum kenyang gitu. Tapi kadang-kadang sebagai ibu saya sendiri merasakan kayak masa makannya dikit amat gitu misalnya kayak gitu ya. Ya begitulah. Kalau bisa pokoknya itu tadi yang berlebihan tuh memang tidak baik gitu. Ada stimulasi via mata dan telinga. Tidak bisa dipungkiri kita hidup dalam perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita usahakan menjaga anak-anak kita dari stimulasi-stimulasi itu. Terus aktivasi oleh formasi dan operasi. Nah ini, Kalistung dipercepat, kedisiplinan dipercepat. Ini tuh ternyata ketika Kalistung dipercepat, kedisiplinan itu dipercepat ke anak, itu mengaktifasi organ reproduksi juga. Karena kemampuan yang mestinya itu istilahnya itu siap di usianya sebelum 7 tahun kan berarti kan dipercepat ya Kalistungnya. Otomatis yang hormon yang untuk reproduksinya juga dipercepat dia. Sehingga memang semestinya kita itu nggak usah buru-buru sebagai orang tua. Nanti ada saatnya sendiri gitu. Ada waktunya untuk kalistung, ada waktunya untuk anak disiplin gitu. Karena memang kalau di bawah 7 tahun itu nggak perlu terlalu disiplin ke anak. Maksudnya dalam artian saklek ya. Kamu harus gini, kamu harus bangun segini. Itu kan kita itu kadang otomatis gitu, kayak otomatis anak itu diburu-buru, anak itu harus disiplin. Sebenarnya kan di bawah 7 tahun itu kita mengajarkan keteladanan untuk disiplin, sehingga anak itu melihat, mencontoh secara otomatis, tanpa harus nanti ketika sudah waktunya dia harus disiplin, itu langsung otomatis gitu.
dalam dirinya itu memang kebiasaannya gini, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu. Terus minimnya pengerem 1, problem, dan pengerem 2, saum. Nah, ini anak dihindarkan dari masalah, padahal ketika ada masalah itu mereka jadi berpikir, otaknya jadi berpikir, itu menekan hormon reproduksi gitu. Hormon yang itu tadi untuk membuat baliknya terlalu cepat gitu. Terus saum jarang anak diajarkan untuk puasa. Apalagi nanti ketika anak sudah mulai menuju balik atau udah balik ya, untuk menekan rasa apa ya, rasa yang timbul gitu, misalnya gejolak-gejolak itu pasti itu ya salah satu caranya ya berpuasa gitu, untuk menekan hawa nafsu gitu kan istilahnya. Lanjut Mbak Sena, nanti sekalian aja sesi tanya jawabnya. Nah, ini kata-kata yang saya tangkap dari diskusi sama Ustadz Adriano Rusfi, bahwa cobaan Allah adalah tes bakat terbaik. Jadi jangan mudah mengeluh. Jadi insya Allah setiap kita punya cobaannya masing-masing, itulah bakat terbaik yang kita miliki, yang sama Allah sudah dititipkan gitu. Kita kan kadang bingung ya, bakatku apa ya gitu. Ternyata sebenarnya di balik masalah itu ya itu bakat kita gitu. Jadi saya menangkap dari katanya Ustadz Adriano Rusfi bahwa ternyata di balik masalah itu Allah itu memperlihatkan bakat kita gitu. Karena sebenarnya kita sudah dikasih bakat sama Allah. Jadi ketika ada masalah, mudah-mudahan mengeluhnya sebentar aja, karena memang mengeluh ya wajar ya, itu mungkin ya. Tapi setelahnya fokus ke solusi itu. Berpikir adalah cara meminta konsep dan ide sama Allah. Jadi kalau Ustadz Ahad bilang, ketika saya bingung ide, saya berpikir. Nah, begitulah cara saya meminta sama Allah. Ya Allah, aku kasih ide ya Allah gitu, katanya Ustadz Ahad gitu. Jadi caranya dengan berpikir gitu, karena kita sudah dikasih akal sama Allah, kita gunakan untuk berpikir. Lupa Allah artinya lupa pada diri sendiri. Ini seperti kita harus hidup dalam berkesadaran, selalu ingat terpaut sama Allah. Jadi kita senantiasa apa ya, melakukan yang terbaik karena merasa itu tadi berkesadaran. Potensi setiap orang selalu sesuai dengan masalah, tantangan, dan kebutuhan hidup yang sedang dia alami. Sama seperti yang pertama, ini kalau ini potensi yang sudah dikasih sama Allah, pasti itu. Nggak mungkin Allah ngasih ujian tanpa ada kemampuan potensi yang sudah dititipkan sama kita. Jadi selalu ada. Mungkin kalau belum terlihat, ya perlu kita cari, perlu kita selami diri kita. Gitu. Lanjut Mbak, tinggal satu slide aja nih. Nah, ini kata Ustadz Adrian Rusfi. Adalah aneh jika kita begitu bersemangatnya mendidik anak-anak kita dengan sejumlah taklif syar'i. Tapi kita tak didik mereka menjadi mukallaf. Maksudnya kita nyuruh mereka sholat, nyuruh mereka ibadah, nyuruh mereka berpuasa, sedekah misalnya. Tapi kita nggak mendidik mereka untuk siap menghadapi dunia gitu. Siap kalau ada masalah aku harus ngapain, kalau aku down itu bagaimana caranya untuk bangkit, kalau aku lagi hilang arah, aku mencari siapa, tidak diperkenalkan bahwa ketika kamu sholat, bukan karena sholatnya kamu diterima, tapi karena bagaimana ketika sholat hatimu terpaut sama Allah, itu tuh apa ya, kita sering lupa gitu, cuma nyuruh anak, ayo nak sholat, gitu misalnya, ayo nak ini, tapi kita nggak pernah menanamkan mereka untuk apa sih aku sholat gitu, untuk apa sih aku puasa gitu, untuk apa sih aku berbuat baik gitu, itu kita kurang kadang-kadang sering lupa mungkin ya. Tapi ya padahal yang terpenting itu tadi tujuan hidup, tentang kehidupan ini, tentang kerasnya kehidupan, bagaimana menghadapi masalah gitu. Semoga kita semua dimudahkan, semoga kita semua diberikan jalan gitu, jalan yang terbaik dari Allah.
Jadi terakhirnya kesimpulannya, ayahnya jangan abai, ibunya jangan lebay. Jadi kalau anak sudah berusia di atas 15 tahun misalnya, pengen merantau, pengen melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tapi mungkin jauh misalnya dari kita, ya kita kasih mereka kesempatan. Sebagai ibu, kita titipkan sama Allah, karena sejak kecil juga kita titipkan penjagaannya sama Allah. Jadi ya sampai besar kita ya titipkan penjagaan sama Allah. Seringkali kita itu terlalu berlebihan kepada anak gitu ya. Itu aja dari saya. Terlalu lama ya Mbak Nurlian. Mbak Nurlian mungkin mau menyampaikan dulu. Aku nambahin aja kayaknya ya. Siap. Aku share slide ya Mbak Sena ya. Aku nambahin dari Mbak Ervin. Oke, jadi kemarin itu kita tidak sengaja bertemu ya. Jadi awalnya aku kira itu acara diadakan oleh Muhammadiyah karena teman yang undang itu teman-teman dari Muhammadiyah. Ternyata ketika dilihat undangannya itu dari Wonderful Parenting Institute ya, gitu ya namanya ya Mbak Ervin ya. Iya Mbak. Ada Iya. itu parentingnya. Wonderful Parenting Institute. Ternyata dia dibawa institutnya akil baliknya Ustadz Taat. Ustadz Taat ya yang dulu dibikin sama Ustadz Hari Santoso ya. Nah akhirnya datang di sana, belajar di sana, dan bagi tertampar berbagai hal. Tertampar berbagai. Rasanya gimana ya? Rasanya kayak belajar lagi, kayak meratapi diri lagi. Oh selama ini aku gimana? Itu berasa gitu dah. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Ervin tadi, jadi pertemuan kemarin itu diawali dengan beliau menceritakan fenomena remaja. Aku share screen ya. Ini aku ambil dari sudut pandangnya diriku. Aku ambil dari bagaimana aku menangkap sesi Ustadz Aat ini. Nah, kemudian beliau itu mengawali materi itu seperti yang diceritakan oleh Mbak Ervin tadi itu dengan fenomena remaja. Jadi pernikahan dini, hamil di luar nikah, bullying, pornografi dan narkoba. Nah, saat acara ini berlangsung itu sedang terjadi bullying anak-anak SMA 7 di Banjarmasin itu sedang terjadi bullying yang penusukan siswa di SMA 7. Tahu kan berita itu? Nah, itu sedang maraknya kasus itu. Jadi akhirnya itu dijadikan beliau salah satu contoh. Ternyata di Banjarmasin pun sudah semakin kejamnya bullying itu terjadi gitu. Nah, kenapa bullying ini terjadi? Karena ternyata kita itu mengenalkan mereka itu anak remaja. Remaja itu boleh melakukan apa saja. Padahal dalam Islam itu tidak ada istilah yang namanya istilah remaja, tapi yang ada adalah pemuda. Jadi beliau mengatakan bahwa Islam itu tidak mengenal istilah remaja. Nah, beliau mengatakan bahwa 0 sampai 12 tahun, 0 sampai 2 tahun itu adalah bayi, 2 sampai 7 tahun itu anak-anak, sedangkan 7 sampai di atas 12 tahun itu adalah dewasa. Jadi tidak ada istilah remaja kata beliau. Kalau seandainya remaja melakukan keonaran karena dia remaja, dia bukan pemuda. Itu yang diceritakan oleh beliau. Nah, bahkan beliau mengatakan bahwa ketika anak-anak itu sudah SMP, itu jangan lagi dikatakan nak, tapi katakan sebagai apa sih, teman, kemudian sebagai bapak, ibu, biarkan mereka merasa bahwa mereka itu orang yang dewasa. Jadi kalau sudah, bahkan kata beliau ketika anak-anak itu sudah SMA, seorang guru itu memanggil anak murid itu juga tidak lagi dengan sebutan nak, tapi dengan sebutan bapak, ibu, kayak gitu. Itu yang beliau ini ya paparkan ya. Nah kemudian kita itu abainya adalah kita taklid itu diajarkan, pemahaman diajarkan, tapi mukalaf tidak disiapkan. Seperti kata Mbak Ervin tadi ya. Bagaimana menyiapkan mereka menjadi seorang yang bertanggung jawab. Kemudian generasi sungsang, beliau menyebutnya generasi sungsang. Generasi sungsang ini belum balik tapi sudah balik tapi belum akil. Nah, kemudian tekan baliknya dan percepat akilnya. Ini adalah PR kita sebagai orang tua. Nah, beliau juga mengatakan bahwa remaja itu sudah balik tapi belum akil, sedangkan pemuda itu sudah akil balik. Bahkan kata beliau yang namanya pemuda itu dia sudah bisa melakukan yang namanya rapat, yang sudah melakukan suro. Jadi dia sudah bisa mengambil keputusan. Itu seorang pemuda. Nah, terus bagaimana bisa menjadi akil balik tadi? Nah, beliau menyatakan ketika
usia anak itu kurang dari 7 tahun, hak-hak syar'inya terpenuhi, maka di atas usia 7 tahun dia hanya akan melakukan kewajibannya saja. Contohnya adalah, ini yang agak ini ya, yang bagiku itu ketika beliau menyatakan bahwa anak perempuan itu kan biasanya kita tuh sebagai muslim kan pengennya dijilbabin biar cantik ya. Nah, tapi ternyata kata beliau, ketika anak di bawah 7 tahun itu, biarkan dia mengepang rambutnya, biarkan dia cantik dengan gayanya kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk kita memenuhi hak-hak syar'inya. Ketika kita menyuruh dia pakai jilbab deh, kamu sudah ini, ternyata ternyata kita merampas haknya. Akhirnya ketika usia dia di atas 7 tahun, dia akan belum puas dia memenuhi haknya. Akhirnya dia berontak. Itu terjadi ketika dia remaja, dia merasa belum puas dengan haknya. Akhirnya dia apa sih pengen mempercantik dirinya kayak gitu, melepas jilbabnya, itu bisa terjadi. Itu karena kita tidak memenuhi hak-hak syar'inya di bawah 7 tahun. Gitu. Nah, kemudian melatih syar'i itu dilakukan di atas 7 tahun. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa melatih syar'i itu di atas 7 tahun. Nah, kemudian hukum SD. Hukum SD ini adalah hukum rimba, kata beliau. Hukum rimba ini siapa yang kuat dia menang. Jadi di hukum SD ini ternyata bullying itu terjadi di hukum SD, di SD. Jadi jangan, bahkan beliau saat itu mengatakan bahwa jangan khawatir anak dibullying, tapi ajarkan dia untuk melawan. Kata beliau, bullying ini terjadi ketika orang tua ikut campur. Tapi kalau seandainya anak yang berkelahi sendiri, dia menyelesaikan sendiri, itu berarti dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena tidak akan ada terjadi yang lapor melapor. Bahkan beliau menceritakan pengalaman beliau sebagai anak-anak yang dibullying gitu. Nah, beliau juga mengatakan bahwa mendidik anak-anak itu sebagaimana mendidik menempa besi. Menempa besi ini tempa anak di usia 7 sampai 12 tahun. Dijadikan mereka tawanan. Ajarkan kedisiplinan, ajarkan kemandirian, ini di usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian di usia 12 tahun harapannya mereka sudah matang. Jadi jadikan mereka sebagai teman. Bagaimana kata beliau ketika menempa besi itu, tempa kan besi itu mau jadi pedang kan dimasukkan dulu ke api, kemudian diceburkan lagi ke air. Nah, itu usia 7 sampai 12 tahun. Jadi kalau mau tega-tega nih, kalau mau kejam-kejam, maksudnya pendisiplinan itu di usia 7 sampai 12 tahun. Nah, ini dilakukan oleh ayah. Sedangkan ibu itu adalah pembasuh luka. Kalau ayah itu sang raja tega, maka ibu adalah pembasuh luka. Jadi kalau misalnya kebalik nih posisi kita, maka segera benarin. Biasanya kan ibu lebih suka ngomel ya. Nah, ternyata enggak. Ternyata kalau mau mengajarkan kedisiplinan ini, maka ayah yang harus mengajarkannya. Jadi ibu biarkan jadi penenang. Nah, kemudian beliau juga mengatakan nih bahwa pendidikan karakter ini bisa kita lihat hasilnya ketika mereka berusia SMP. Jadi ketika usia SD saat ini, kita suruh sholat, iya sholat. Mereka suruh mereka menghafal. Mereka berakhlak bagus, itu wajar kata beliau. Itu usia SD. Tapi nanti ketika usia SMP, ketika mereka membangkang, maka berarti kita tidak berhasil melakukan pendidikan karakter ini. Yang beliau ajarkan ini cukup menohok ya bagi aku ya. Dan akhirnya saat ini aku merasa agak tegang kayak gitu, merasakan ketika beliau mengatakan keberhasilan karakter itu terlihat ketika anak di usia SMP. Nah, kemudian seperti tadi, bunda lebay, ayah abai, anak abai. Nah, akil telat itu karena ayah yang abai. Kemudian balik yang cepat itu karena ibu yang lebay. Tadi efeknya adalah anak jadi abai. Tadi dijelaskan oleh Mbak Ervin ya, kenapa jadi ayah abai dan ibu lebay. Kemudian beliau juga mengajak kita saat itu sebagai peserta bahwa tujuan pendidikan itu cuma satu. Tujuan pendidikan anak itu cuma satu, yaitu mendewasakan anak agar mereka dewasa dengan akil balik yang sempurna, menjadi mukallaf yang benar. Sepakat kata beliau saat itu kan, bahwa tujuan pendidikan anak itu cuma satu, yaitu mendewasakan anak. Bahkan ada cerita beliau mengatakan bahwa kalau saat ini kita antar jemput anak sekolah, sedangkan dulu kita cuma sekolah sendiri ya, jalan sendiri, kemudian naik sepeda sendiri kan. Nah, katanya kalau ini terjadi berarti kita belum mendewasakan anak kita. Karena kalau seandainya dia sudah akil dengan benar, maka kita percaya dengan anak kita.
kita percaya melepas dia sekolah dengan sendirinya. Itu yang beliau katakan. Dan ini cukup menarik bagiku ketika aku pengen menyuruh anak sepeda sendiri. Cuman kata suami, aku tidak percaya dengan dunia saat ini katanya. Gitu kan. Nah, akhirnya aku mikir, oh apa karena kami belum menyiapkan akhirnya dengan sempurna, akhirnya kami sendiri yang tidak percaya dengan anak kami gitu. Nah, akhirnya kata beliau, tujuan pendidikan itu cuma satu, yaitu mendewasakan anak. Nah, kedewasaan anak ini itu adalah tanggung jawabnya ada di rumah, sedangkan sekolah itu hanya membantu masalah pendidikannya. Jadi pendidikan dia dapatkan di sekolah, kemudian tanggung jawab itu didapatkan di rumah tentang kedewasaan anak. Nah, kemudian juga beliau menyampaikan bahwa porsi pendidikan itu 100% itu sampai TK itu ada di rumah. Kemudian 90% itu porsi pendidikan itu ada di rumah, sedangkan 10% itu ada di sekolah, itu ketika anak-anak SD. Jadi kalau mau melatih tanggung jawab kedewasaan anak itu saat usia SD, 90% porsinya ada di rumah. Sedangkan saat SMP, porsinya adalah 50%. Itu untuk kedewasaan anak. Pendidikan kedewasaan anak. Kemudian saat SMA itu rumah hanya memiliki porsi 10%, sedangkan 90% itu ada di sekolah. Tuh. Ini mungkin yang saat anak-anak SMA itu kita sudah tidak punya kontrol lagi kan dengan anak-anak kita. Nah, kemudian karakter terbentuk di rumah, sekolah hanya membantu. Fungsi sekolah karena ini pesertanya adalah kebanyakan guru, maka beliau mengatakan fungsi sekolah itu adalah menitipkan ketegaan orang tua kepada anak. Gitu. Bahkan beliau saat itu mencontohkan Gontor yang bagaimana teganya mereka terhadap para siswanya, bahkan main fisik ketika melatih kedisiplinan. Gitu. Tapi dengan porsi yang ini tadi ya. Nah, terus beliau juga mengajak bahwa kita thinking ability, artinya kemampuan seseorang dalam mendaya gunakan kemampuan mentalnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Ini yang perlu dilatih, kata beliau. Perlu dilatih. Dan ini sudah terinstal dalam setiap manusia. Hanya tinggal menunggu aktivasi kita saja. Jadi kata beliau, kalau mau anak itu sukses, maka biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Jangan bantu dia menyelesaikan masalahnya. Tuh, kata beliau. Jadi thinking ability ini itu sudah ada dalam diri kita, hanya tinggal kita aktifasi saja. Jadi kalau hanya kita terlalu banyak membantu anak, akhirnya thinking ability-nya tidak bisa teraktivasi. Nah, terus tes bakat yang Allah berikan, tes bakat dari Allah itu diberikan masalah dan ujian untuk diselesaikan. Kayak kata Mervin tadi, kita terlalu lebay untuk membantu anak menyelesaikan masalahnya ya. Itu boleh dilakukan ketika anak berusia di bawah 7 tahun. Nah, kemudian biarkan anak berpikir menyelesaikan masalahnya. Bagaimana? Tentu tidak langsung kita melepas anak kan, tapi ada proses melatih. Nah, ternyata ini adalah tugas ayah dalam melatih pola pikir. Kemudian dan ibu itu adalah fungsinya menguatkan imun. Jadi semakin sering menyentuh anak, itu akan semakin menguatkan imunnya seorang anak. Nah, kemudian 7-10 tahun, nah itu adalah tanggung jawab pribadi. Dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian ketika berhasil nih pendidikan 7-10 tahun ini adalah tanggung jawab pribadi, maka 10-15 tahun ini dia sudah bertanggung jawab terhadap sosialnya, terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, dia juga mengatakan bahwa siapkan anak laki-laki pertama untuk menjadi pengganti ayahnya. Anak laki-laki pertama untuk menjadi pengganti ayahnya. Karena kata beliau ketika di akhirat itu, yang ditanya itu ayah bukan ibu. Yang ditanya pendidikan anak itu ayahnya, jadi bukan ibunya, kata beliau. Kemudian tentu saja di akhir itu ada seorang yang bertanya bahwa dia sudah merasa bersalah selama ini, kemudian sudah merasa, oh ternyata selama ini pendidikan yang kami ajarkan itu salah, gitu kan. Itu pasti terjadi kan. Nah, akhirnya kata beliau, tidak ada orang tua yang sempurna dalam mendidik anak. Itu pasti terjadi kesalahan yang ada itu adalah kita menyelesaikan tunggu aku lihat catatan dulu. Beliau mengatakan bahwa yang pertama dilakukan ketika kita merasa bersalah dalam mendidik anak kita, maka kita tidak menyalahkan diri sendiri. Tidak menyalahkan diri sendiri, kemudian kita selalu memohon kepada Allah, mohon ampun pada Allah atas kesalahan kita, kemudian minta maaf ke anak. Minta maaf ke anak, kata beliau. Ayah lebihlah sering minta maaf ke anak. Gitu. Akhirnya beliau
tetap mengatakan bahwa ibu itu madrasah dan ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi segala kurikulum kita pengen membentuk anak seperti apa, itu ayah yang menentukannya. Sedangkan ibu itu hanya menjalankan saja apa yang sudah dibentuk oleh ayah, oleh yang disusun oleh ayah. Nah, itu sih yang aku dapatkan bahwa ya tadi tentu saja ketika dapat materi-materi seperti ini ada rasa bersalah dalam diri kita. Tapi ternyata beliau mengatakan bahwa tidak menyalahkan diri sendiri ketika kita salah dalam mendidik anak kita. Itu Mbak Sena dan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ervin dan Mbak Nurlian atas insight-nya hari ini. Acaraku. Oke, tadi aku sempat lihat ada yang mau diskusi bareng. Jadi Mbak Gita. Nih, dia nanya, kalau anak selalu tinggal berjauhan dengan ayah, gimana ya Mbak? Meskipun sudah diusahakan selalu video call, tapi tetap saja terasa tidak sama. Pas ketemu ayahnya malah nggak mau dekat katanya. Gimana Mbak Ervin atau Mbak Lian yang mau menanggapi ya? Apa kemarin ada kondisi-kondisi seperti ini juga ada ditanyakan ke ke Ustadz Aat gitu, ada yang kondisinya sama gitu? Iya, aku mencoba jawab ya Mbak ya. Jadi kemarin tuh memang ada yang tanya, bahkan tanyanya gini loh, Ustadz kalau single mother gimana gitu kan? Single mother gimana nih, nggak ada ayahnya gitu kan? Dia misalnya bercerai kah? Intinya nggak ada ayahnya gitu kan? Kalau kata Ustadz Aat malah nikah lagi gitu kan. Jadi apa ya rasanya tuh kalau saya tangkap se-urgent itu gitu, apa pendidikan ayah gitu. Kalau menurut saya jadi kalau memang LDRan jauh, diusahakan kalau pas ketemu bener-bener apa ya, memanfaatkan waktu itu untuk dekat dengan anak, misalnya mengajarkan nilai-nilai sebagai ayah itu misalnya. Karena ya se-urgent itu kata Ustadz Taat ya, bahkan yang single mother ya kalau bisa menikah lagi gitu katanya. Jangan, kalau kata Ustadz Taat, jangan egois gitu. Orang apa ya, anak itu membutuhkan peran ayah yang tidak bisa digantikan oleh ibunya gitu katanya Ustadz Taat tuh. Jadi apa ya, peran ayah itu besar gitu di keluarga. Makanya kalau kalau apalagi kalau bisa sih bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau terpaksa LDRan, kalau menurut saya sih dimaksimalkan kualitas ketika bisa bertemu, bisa bareng-bareng gitu. Dengan berbagai kegiatan bersama gitu. Sehingga nggak kehilangan sosok ayahnya gitu. Ada juga yang kayak gitu dengan cara seperti itu. Gitu sih. Mbak Nurlian mau nambahin kah? Video call dilakukan, iya Mbak benar, itu sudah tepat dilakukan, cuman mungkin fokus Mbak, fokus. Jadi kadang kan aku suami juga di luar kota ya, kadang-kadang di luar kota. Jadi memang ketika berinteraksi dengan ayah itu, memang anak-anak itu minta dia fokus tidak sambil melakukan sesuatu, kemudian ayah juga fokus. Jadi kadang cuma 5 menit cerita-cerita. Kadang ceritanya cuma remeh-remeh saja. Misalkan tentang makanan kayak gitu. Makanan yang tadi dimakan dia apa saja. Yang hal-hal yang remeh seperti itu, Mbak. Tapi biasanya itu akan terbangun dengan sendirinya kedekatan dia dengan ayahnya. Jadi kadang kalau di aku itu dia sudah cerita saat video call, saat datang ceritanya itu lagi. Jadi memang video call itu membantu, tapi seperti kata Mbak Rupin tadi itu tidak bisa mengurangi ada sosoknya, Tapi dengan melakukan video call itu sudah sangat membantu. Kalau dari aku pengalamannya aku itu fokus. Jadi ibu pun tidak nyambi, memang fokus untuk mendengarkan cerita si ayah atau mendengarkan cerita si anak. Itu sih Mbak. Tapi kalau seandainya tadi ketika ketemu ayahnya malah tidak dekat, bisa jadi dia sedang tidak fokus, Mbak. Sedang tidak fokus, sedang kemana-mana gitu. Atau mungkin, maaf ya, bisa jadi si ibu
si ibu tidak menemani si anak ketika melakukan video call. Jadi seperti itu. Mbak Gita, Oke. menanggapi. Iya. Oke, Mbak Gita, kira-kira ada yang udah terpuaskan kah atau ada yang mau ditanyakan kembali? Atau ada yang mau dibagi lagi? Memang kayaknya apa ya, intensitasnya memang betul ngaruh ya. Memang terasa sih kalau video call cuma sekilas ayahnya nelpon sambil kerja, terus kami yang nerima juga emaknya sibuk. Jadi ya berlalu begitu saja. Mungkin itu yang harus diperbaiki dulu ya. Soalnya kadang meskipun ketemu sebulan sekali, tapi ya itu karena itu jadi pas ketemu ya kayak attachment-nya tuh kurang gitu. Doakanlah mudah-mudahan bisa bareng-bareng lagi. Amin. Amin. Makasih Mbak Ervin, Mbak Lian. Mungkin jadi sekalian dikasih informasi ke anak kenapa sih ayah itu harus keluar berjauhan sama kita gitu ya Mbak. Jadi biar dia juga ngerti baliknya kira-kira sebulan lagi gitu. Jadi anak mungkin sudah ada informasi sounding gitu. Apa? Berarti anaknya udah dikasih tahu ya Mbak ya? Tahu Mbak memang kerja. Cuman kadang anak tuh juga masih, kok kita nggak ikut ayah aja ya gitu. Belum. Polos mereka memang ya. Nggak ikut ayah aja ya. Atau ayah kenapa nggak di sini aja ya kerjanya gitu. Jadi mungkin kita sedikit lagi mengembangkan pertanyaannya dengan keinginan anak. Jadi mungkin kita ada yang diurus di sini gitu, atau kita pengen dekat sama yang mana keluarga ada yang perlu diprioritaskan gitu mungkin ya. Jadi anak juga mungkin lah ya. Baik, terima kasih Mbak Gita. Kalau sudah terpuaskan, kita pada Mbak Bunda Yanti. Tadi Calistung katanya bisa mempercepat balik. Nah, bagaimana kalau dengan tontonan? Ini tontonan. Ini yang bisa mempercepat balik gitu ya. Oke, boleh Mbak Ervin tanggapannya atau bagaimana? Ada penyampaian Ustadz Aat kah? Pertanyaan yang dari kemarin itu seperti ini juga gitu. Silahkan Mbak Ervin atau Mbak Lian yang ingin menanggapi. Iya, kalau dari tontonan ya, aku agak lupa ini Mbak. Kalau maksudnya detailnya ya, maksudnya penjelasan tentang tontonan itu. Tapi kalau tontonan yang ini ya pornografi ya, maaf ya, pornografi itu memang kan memicu baliknya lebih cepat gitu kan, anak terpapar dengan pornografi gitu. Tapi untuk tontonan-tontonan yang apa ya, yang kan sekarang anak kecil tuh ada yang nonton-nonton tontonan banyak ya sekarang tuh. Nah, itu aku kurang tahu. Mbak Lian ini kemarin tuh gimana Mbak Lian? Ada yang ini nggak disinggung nggak sama Ustaz Taat? Aku agak lupa ya. Jadi kan aku yang inget ini ya, pintu ilmu itu telinga bukan mata kata beliau. Jadi memang apa yang kita dengar itu lebih cepat direspon daripada apa yang mata kita lihat. Gitu. Jadi tontonan itu termasuk hal yang dinikmati oleh telinga dan juga mata kan. Jadi memang akan mempercepat karena kata dia kan 90% pelajar Indonesia itu terpapar oleh pornografi dan itu salah satunya dilihat dari tontonan. Jadi kemarin fakta yang beliau paparkan kan, jadi memang tontonan juga sudah sangat mengerikan ya. Jadi memang harus dikonfirmasi ke anak-anak apa yang dia tonton, kemudian apa yang dia lihat dari tontonannya itu memang harus dikonfirmasi. Aku cek dulu contekannya. Sekarang pun ya permainan-permainan itu aplikasi permainan yang aku lihat sebetulnya namanya yang permainan air itu ya
Itu ada beberapa jenis di bawahnya itu game kecil-kecilan. Itu di sana dia ada yang lempar meja, lempar kursi, itu malah dia dapat bintang dan dapat nilai untuk bisa menukarkan apa gitu ya. Itu sekarang sih permainan. Jadi kayak melakukan kerusakan gitu ya Mbak ya. Itu ya. bisa juga ditangkap sama anak loh. Karena apa ya? Itu Apresiasi dari mungkin game itu ya kan. awal mula dari ini loh, penyembah Boleh nafsu itu. terlibat diskusi nggak nih? Gimana Mbak? Boleh Mbak Febri. Iya. Mbak Febri ya, Kangen sama Febri. teman-teman ini. Lagi sering banget. Oke. Bentar Mbak Febri. Oke. Ya, ini tertarik dan menarik memang ketika kita bicara tentang tontonan, apakah itu akan mempengaruhi anak-anak kita untuk menjadi lebih cepat dewasa gitu ya. Ya, tadi yang udah disampaikan Mbak Nurlian, memang kan anak-anak itu menerima informasi lewat mata dan telinga. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua sekarang itu lebih percaya kepada tontonan yang dinilai, oh ini aman nih buat anak, oh ini aman nih, mereka menilai itu aman buat anak, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi saya menemukan beberapa games yang menurut orang tua aman, yang udah diseleksi pun itu ternyata membawa dampak anak-anak itu mempunyai kosakata yang seharusnya tidak digunakan oleh anak-anak. Ketika dikonfirmasi kepada orang tua, oh itu sering bercanda sama ayahnya, seperti itu. Padahal tidak. Padahal sebenarnya itu ada di dalam games. Jadi memang tontonan itu kemudian memicu anak-anak itu menjadi lebih cepat dewasa, tetapi tidak akil. Jadi gimana ya? Seolah-olah dia anaknya pintar gitu. Oh ini. Tetapi dia tidak paham bahwa itu tidak boleh, bahwa ini tidak bagus, ini tidak baik, ini berpengaruh, ini membawa potensi merusak orang lain gitu. Itu dia belum paham itu gitu. Tapi seolah-olah dia dewasa karena dia pintar ya, bisa game ini, bisa bacaan ini. Oh, udah bisa baca. Oh, kalau lihat buku tuh seneng gitu. Tidak semua buku juga menurut Ulun ya, karena Ulun menemukan beberapa juga yang merasa sudah mengajarin anaknya dengan proses yang benar, mengajar membaca dengan benar, tetapi ternyata anak-anak itu yang dimaksudkan oleh bacaan itu tidak paham, tetapi untuk hal-hal yang lain dia paham. Jadi kita tidak bisa kemudian terlalu percaya kepada hal-hal yang dijual begitu besar-besaran di luar sana gitu. Karena yang dijual besar-besaran dengan promo besar-besaran itu di belakangnya belum teruji sejauh apa dia membawa dampak positif buat anak-anak kita. Kembali kepada orang tua mau mendampingi bagaimana, kemudian mau hasil seperti apa, itu ternyata kembali lagi kepada orang tua. Jadi kalau Ulun menilai, menurut pengamatan Ulun, sebagus apapun yang orang-orang tawarkan di luar sana, tontonan sebagus apapun, buku bacaan sebagus apapun, kontrolnya itu tetap memang harus kembali kepada orang tua. Karena pengaruhnya besar banget memang Mbak buat anak-anak kita itu. Jadi memang lebih nyaman itu yang tidak terkontaminasi. Yang tidak terkontaminasi itu jauh lebih aman. Jadi memang yang dia sampaikan paling kata mamaku gitu. Kata ayahku masih seperti itu. Itu usia-usia TK tuh kan udah pinter ya anak sekarang tuh. Udah pinter, udah dewasa, yaitu tadi kedewasaan fisik, kedewasaannya berpikir di satu sisi tentang dunia, tidak diikuti dengan kedewasaannya memikirkan tentang sebab akibat. Jadi otaknya belum mampu mencerna sebab akibat, tetapi dia udah dijejali dengan informasi-informasi yang
buat anak seusia itu nggak penting. Maka itu jadi orang tua itu nggak perlu terlalu banyak menjejalkan informasi kepada anak supaya pengetahuannya luas, itu nggak penting juga kalau buat anak kecil. Ya cukuplah mereka bermain dengan orang tuanya, dengan alam di sekitarnya, dengan binatang peliharaannya, itu cukup seperti itu. Jadi ketika mereka mengakses dunia itu hanya tentang mama kok sukanya tidur jam 9 sih. Nah, mungkin gitu. Mungkin bisa diakses tuh ke dunia digital. Oh, kenapa kita harus tidur jam 9 malam? Apa pengaruhnya buat tubuh? Apa efeknya buat otak? Itu gitu aja. Jadi memang kemudian memperluas pengetahuan itu hanya dilakukan ketika anak-anak sudah berhadapan dengan realitas. Jadi realitas itu tidak diceritakan. Jadi harus dirasakan oleh anak. Karena kalau hanya diceritakan, realitas itu hanya diceritakan, dampaknya anak tahu ini kalau kayak gini nih akan gini nih. Tapi ternyata ketika ketemu permasalahan seperti itu, dia tetap nggak tahu. Jadi memang realitas itu harus diketemukan dengan anak. Itu aja sih, Mbak, tambahannya ya. Aduh, aku maaf ya, Mbak Nurlian, Mbak Ervin. Ya aku nambahin nih Pak. Jadi ini ada catatan aku nih, kecerdasan tinggi. Jadi tontonan itu menyebabkan memang kecerdasan anak jadi lebih tinggi. Cuman daya tangkap dia jadi rendah. Jadi memang dia memang cepat merespon, cuman dia menangkapnya rendah. Nah, akhirnya ketika anak menonton yang pornografi itu konsentrasinya jadi lemah. Jadi memang dia fokus kan dia jadinya coba deh anak-anak yang nonton itu kita toel-toel dia nggak konsen kan? Dia nggak Iya, konsen. nggak Nah, tergoda ya. dia nggak goda, dia lebih asik dengan tontonannya. Memang meningkatkan kecerdasan, cuman daya tangkap dia terhadap itu jadi lebih rendah. Itu yang disampaikan beliau dan kata beliau bahwa salah satu penyebab dari tontonan pornografi yang tidak disengaja itu menyebabkan konsentrasi anak yang lemah gitu. Ada kan tontonan yang aku disayang ayah dan papa itu ada kan ya? Nah, gitu. Nah, itu juga kadang dikonfirmasi loh dengan anak-anak ayah dan papa itu apa kayak gitu. Nah, terus ada informasi, bukan informasi terbaru sih, cuman aku tuh dengar cerita dari orang tua ya bahwa kelas 6 SD, kelas 6 SD itu kalau di sekolah-sekolah Islam itu kan terpisah ya laki-laki dan perempuan. Nah, akhirnya dia ngajak teman perempuannya buat kita pacaran yuk kayak gitu kan. Sama perempuan nih, sama perempuan. Akhirnya ketika dia ngajak nih dia ngajak habis itu kan kaget kan si temannya ini, kemudian dia cerita ke gurunya. Kemudian ketika dikonfirmasi ternyata dia menonton yang hal-hal yang berbau lesbi gitu. Jadi tontonan-tontonan itu hanya dia tergoda untuk mencoba bagaimana sih rasanya pacaran dengan sesama jenis. Itu dari tontonan. Dan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena orang tuanya bekerja kan. Jadi tanpa sepengetahuan, dan usianya sudah kelas 6 SD nih. Tapi bagi aku itu mengejutkan usia kelas 6 SD, tapi sudah berani untuk mengajak temannya untuk pacaran gitu. Itu penasarannya dari tontonan. Semengerikan itu Berpengaruhnya ya. pola pikir anak-anak terhadap tontonan gitu sih. Gitu ya. Makasih Mbak Febrin. Rasanya itu aku tuh biasanya kalau ikut waktu luapnya Ustaz Taat itu bosan Mbak Febrin. Beliau itu tulisannya yang salat panjang, aduh rasanya itu ketika beliau ngomong ternyata tidak sebosan ketika beliau nulis. Iya benar. Aku Mbak ikut kuliah beliau tuh nggak lulus. Aduh, ternyata ada post-testnya, ada pretestnya gitu kan. Dan mendengarkan beliau ngomong tuh kan pusing ya. Dengan sekian banyak materi yang harus diikuti itu. Tapi kata beliau, tapi nggak apa-apa, nggak lulus itu berarti ilmunya masuk. Aduh, saking muntah-muntahnya ya. Memang kemarin, saya nggak ikut tuh ke Banjarmasin tuh pas Ustaz Aat di Banjarmasin. Beliau pun padahal bukan ngomel sih, agak marah. Harusnya ini tidak bisa dilaksanakan pada satu hari, harus 2-3 hari kata beliau. Agak ini. Kalau aku bilang kalau seandainya IP yang ngadakan besar ya Mbak Febrin ya biayanya ya. Ih murah kok beliau Mbak.
Ustadz A tuh murah banget. Pesannya Akomodasi kontak. aja. Murah kok. Ayo yuk ngadain yuk. Udah lama kita Sepil Mbak. Japri, sepil Japri. Acara selebrasi kata Mbak Yanti tuh. Tapi Aduh, jadwalnya nggak kayaknya Mbak Febri ya. Heeh. Oke. Cuman kemarin waktu workshop itu memang tujuannya itu adalah ke sekolah. Jadi harapannya sekolah-sekolah itu dia merubah Ya. kurikulum sekolahnya dengan ramah anak. Jadi memang kata beliau yang namanya sekolah itu fitrahnya adalah akademik. Jadi jangan salahkan kalau seandainya sekolah itu fokusnya ke akademik, karena memang itu fitrahnya sekolah. Tapi kalau fitrah ke pendidikan anak itu adanya di rumah. Iya, Itu kata beliau. di rumah. Iya. Itu Mbak Sen. Makasih ya udah diizinkan. juga atas tanggapannya. Makasih Mbak Lian dan Mbak Ervin. Mbak Bunda Yanti kira-kira gimana, sudah terjawab kah atau ada yang masih abu-abu atau mau ada yang sampaikan lagi Mbak Bunda Yanti? Kayaknya Bunda Yanti masih ngajar ya. Udah. Oke. Ya, Udah. Mbak Febri masih di Tanjung ini? Iya, Ulun masih di Tanjung. Nah kan, jadi ini kan ya, tadi ngomong LDRan juga kan, itu kerasa banget memang moodnya sama anak. Jadi merasa bersalah. Jadi di Banjar siapa Mbak Febrin? Ayahnya sama anak-anak yang Ulun yang laki-laki, yang gede-gede. Oh, yang gede itu. Sekarang dia memang tetap di sana Mbak Febrin? Enggak sih Mbak, Ulun lagi dimintai tolong kan. Lagi dimintai tolong teman-teman di sini. Dulu mereka teman-teman IP juga gitu, teman-teman IP juga bikin sekolah di sini kan. Nah, dimintai tolong untuk bantu mengembalikan ke fitrah sekolah. Terus terakhir kapan ke Banjarmasin? Setiap bulan sih Ulun masih ke Banjarmasin. Setiap bulan masih ke Banjarmasin. Pulang pergi aja kan deket ya. Untungnya deket. 5 jam. 5 jam. Pinggang 5 jam. Ih, naik motor Mbak, anakku nggak mau naik mobil. Makanya 5 jam duduk lu kan gempor pinggang. Cuman Banjarmasin aja sakit pinggang. Resiko perjuangan, iya. Sakit pinggang rasanya. Oke. Resiko orang tidak enakan. Oke, teman-teman ada yang mau didiskusikan bareng lagi nggak ya? Udah zuhur kah di sana? Ada Jumatan kah? Iya, sudah azan nih. Iya, di sini udah mulai itu tuh. Ini belum Jumatan sih. Kalau nggak ada lagi kita tutup ya, karena anak ulun kata yang dangani abah ulun anak Jumatan juga. Iya. Mbak Sena lagi di Banjarmasin? Enggak, abah ulun yang kesini. Oh. Iya, ada acara. Terus kalau lah kita foto bersama kah? Boleh lah. Boleh, iya. Boleh. Bisa buka video. Sebentar. Cara ini close. Oke, udah lagi kah? Menghitunglah sampai 3 dulu lah. 1, 2, 3. Oke, itu masuk dalam satu slide. 1, 2, 3. Oke, satu slide dong. Satu, kita mulai ya. Mbak Gita, tampang yang manis dulu nah. 1,
2, 3. Oke, terima kasih. Semoga sharing kali ini bisa menambah pengalaman kita dan bisa tambah berkah, kita membersamai anak kita, semoga pada jalan Allah, diridhai Allah, dan tanggung jawab kita juga kepada Allah sudah maksimal. Insya Allah semoga kita bisa juga memberikan jawaban terbaik kepada Allah tentang tanggung jawab kita terhadap buah hati kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir kali ini. Kita tutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.